atau abang mau komentari dulu? Saya mau komentari dulu dan saya menjawab dulu dong. Saya punya hak dijawab, Iman Kristen. Iya. Oke bang. Ya. Silakan bang. Baik. Poin pertama saya menanggapi dulu. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu tidak percaya dengan Hajar Aswad, betul? Iya, nggak percaya kalau itu bisa ngapain dosa. Kamu nggak percaya dengan Hajar Aswad, kamu nggak percaya dengan Hajar Aswad itu. Sujud itu termasuk menyembah nggak? Sujud kemana? Sujud ke lantai, sembahyang atau sujud maksudnya nyembah? Saya tanya, istilah sujud dalam bahasa itu termasuk menyembah nggak? Iya, itu menyembah kalau sujud. Waktu sholat itu sujud kita. Oke. Umat Islam 5 kali dalam sehari sujud menyembah ke arah mana? Menyembah ke arah kiblat. Di kiblat ada apa? Di Ka'bah itu cuma masjid kosong, dalamnya kosong. Di kiblat ada Ka'bah, ya, di kiblat ada Ka'bah. Sujud kamu artikan sebagai menyembah. Pertanyaannya, apakah umat Islam dalam 5 kali dalam sehari menyembah Ka'bah? Sama sekali tidak. Sabar. Sujud diartikan sebagai menyembah, kan kamu sudah iyakan. Umat Islam, apakah umat Islam 5 kali dalam sehari menyembah Ka'bah? Ingat, tanda tanya, ada intonasinya, ya. 5 kali loh dalam sehari. Dari Sudah, kali, Bang. Bah. Kamu sabar, jangan dulu. Nah, kamu ngomong saya diam kok. Ya. Karena saya lagi semangatnya nih bang. Iya, semangat, ayo berapi-api. Panggil ustadznya lebih banyak ke sini, nggak apa-apa. Nggak perlu. Nah, kiai apa semua ke sini. Kemudian kedua, poin 600 orang teman-teman bantu share-nya, tap layarnya kita tembuskan ke 100k. Kemudian kedua, ketika kamu mengatakan bahwa salib itu adalah simbol kutuk, betul. Maka dari itu kutuk karena dosa manusia itu diubahkan menjadi berkat. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Yesus Kristus menanggung kutuk itu dan kutuk itu diubah menjadi berkat. Dan dia bangkit menyelamatkan manusia dari kutuk dosa lewat kebangkitannya. Alkitab mencatat hal itu. Dan Yesus pun membicarakan, mengatakan hal itu. Dalilnya jelas. Ya. Kemudian ketiga, kamu mengatakan yang disalibkan itu adalah siapa? Yudas Iskariot. Silakan kau tunjukkan ulama siapa, kiai siapa, ustadz siapa yang mengatakan Yudas Iskariot. Saya nggak mau kor di sini, ya. Tunjukkan dalil kalau Yudas Iskariot itulah yang disalibkan. Dan kedua, Yudas Iskariot itu disalibkan di tempat bernama apa? Silakan jawab pakai dalil dan literasi, jangan modal congor. Silakan. Oke bang. Oke, saya jawab ya. Nah, tadi kan ada 2 pertanyaan tadi ya. Tadi abang bilang kan umat Islam sujud kan, sujud itu kan menjatuhkan kepala ke lantai gitu ya, sujud sembahyang. Nah, umat Islam itu sujud menghadap ke kiblat. Kiblat itu arah atau direction gitu kan. Nah, arah atau direction itu hanya bertujuan untuk supaya sholat kita terarah gitu kan. Jadi nggak ngalor ngidur. Nah, kita kan di satu planet bumi itu kan ada arah timur barat. Nah, orang dari berbagai arah dari seluruh penjuru dunia ketika sholat itu kan menghadap ke satu sentral, satu posisi, nah direksi gitu loh. Nah, kiblat itu cuma sebagai pusat supaya teratur, nah gitu. Jadi kalau umat Islam itu sujud sembahyang menghadap ke kiblat ke Ka'bah, itu bukan berarti mereka itu menyembah Ka'bah gitu loh. Jadi itu cuma sebagai alat direction atau arah supaya kiblat supaya teratur terah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal tadi abang menyebut soal penyalipan itu kan, Yesus mati disalib. Nah, harus abang tadi mengutip Galatia ya, benar ya? Galatia ya? Betul bang? Nah, Galatia itu ucapannya, tulisannya Paulus. Nah, Paulus itu adalah rasul palsu, serigala berbulu domba. Paulus itu adalah musuh dalam selimut. Paulus itu orang yang telah merubah-rubah, yang telah mengganti ajaran Injil asli Yesus dan menggantinya dengan ideologi lama salib. Nah, itu posisi saya. Paulus itu bukan rasul.
dia itu musuh dalam selimut. Nah, itu yang kedua yang saya sanggah. Nah, saya buktinya. Yang kedua, tadi saya bilang yang disalib itu adalah Judas Iskariot. Saya bisa buktikan, saya nggak perlu ustadz atau kiai ulama. Saya akan cuma butuh Alkitab. Saya punya referensi satu ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa orang yang bersalah itu yang harus yang berhak untuk mati. Ya. Orang yang berdosa yang bersalah, dia itu yang berhak dan mati untuk dihukum. Nah, dalam hal ini kan dalam drama skenario kejadian ini, peristiwa ini kan tadi saya udah bilang, siapa yang bersalah, yang berdosa dalam kasus drama kejadian ini? Apakah Yesus yang bersalah ataukah Judas Iskariot, orang yang telah mengkhianati Yesus dan menunjukkan tempat persembunyiannya kepada prajurit Romawi? Sampai Judas Iskariot itu rela dibayar dengan berapa itu keping logam uang demi untuk menunjukkan tempat persembunyian Yesus ketika dia bersembunyi. Nah, Judas Iskariot yang bersalah, yang berdosa, dia yang berhak dan wajib untuk disalib, untuk dihukum. Itu secara logika sederhana. Nah, kalau itu nggak cukup, akan saya tunjukkan referensinya dalam Yehikil berapa itu? Orang yang mati yang berdosa wajib untuk dihukum mati. Itu ada di Yehikil. Kalau mau saya tunjukkan referensinya, ayat dan pasalnya. Tunjukkan itu cukup, dari Yudas disalibkan itu. Iya, sebentar saya tunjukkan dalilnya, sebentar. Ayatnya ya. Ini buku yang saya tulis, Bang. Dulu dia, Ini buku yang saya tulis, Isa Al-Masih Yesus Kristus dan kebenaran Injil yang pernah diajarkannya. Ini nama saya. Jadi saya bukan orang sembarangan, maksudnya bukan orang jadi awam. kok karang-karang nggak pakai buku itu, silakan. Iya, sebentar saya tunjukkan. Iya, dia karang-karang di buku itu, dia tulis sesuka hati dari buku itu, silakan. Jadi ketika kau bilang Yudas, gini, Bray. Ketika kamu menulis buku itu, ya kan? Dan kamu mengatakan Yudas disalibkan, referensi yang kau pakai itu dari mana? Ada footnote-nya, tahu footnote nggak? Referensinya cuma dari Alkitab, udah cukup Alkitab aja. Enggak, saya tanya footnote-nya apa? Footnote-nya apa? Jadi kau tulis buku itu ada footnote-nya nggak? Apa footnote itu apa? Coba jelasin. Kau seorang penulis nggak ngerti footnote. Ini catatan tambahan, footnote itu catatan tambahan. Ini pantas gak laku buku-bukunya, murahan semua buku-buku kalian ini. Enggak apa-apa, Bang. Yang penting saya tuh usaha. Saya tuh Tulis. Sok. Aku mau lihat dongeng di buku itu, silakan. Tulis, teman-teman, biarkan dongeng di buku itu. Sebentar. Inilah Injil palsu menurut Heri Kusrianto. Dimuliakanlah Mama. Inilah Injil palsu menurut Heri. Sambil saya mencari, saya mau nanya, Bang. Narasi. Apa? Sambil saya mau nanya, Yesus itu berdosa apa enggak? Tidak berdosa. Oke. Yesus itu suci apa enggak? Suci dong, Nah, suci enggak? Oke, logikanya, konsekuensinya, kalau Yesus itu nggak berdosa dan nggak bersalah, kalau Yesus itu suci, nah kenapa Nanti dia harus... Nanti saya jawab Sebentar, itu. Bang. Tulis dulu bukunya, tunjukkan dulu dalilnya. Saya terusin dulu, biar... Jangan panjang kali lebar. Urus dulu Yudas Iskariot yang disalibkan. Iya, sebentar, ini saya sambil nyari, tapi saya mau bikin poin. Makanya kalian sama, saya potong ya. Saya potong. Inilah Islam yang mengkhawatirkan akidahnya sendiri. Teman-teman Islam, perhatikan, akidah kalian ini sedang dihancurkan oleh orang-orang kayak gini nih. Kenapa? Benar kata Buya Syakur, semakin hari kalian semakin mundur akidah kalian. Karena apa? Dari kalangan kalian sendirilah yang menghancurkan akidah kalian. Kenapa saya bilang? Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa Yudas disalibkan. Meriam 33, perhatikan ini. Tetapi Al-Quran menyebutkan apa? Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadamu pada hari kelahiranku. Pada hari apa? Pada hari wafatku dan hari dibangkitkan hidup kembali. Muncullah nabi baru bernama Heri Kusrianto.